Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanum Salsabila Fasya. Di sini ingin menjelaskan tentang materi pertemuan 13, yaitu tentang network pada ESP32 board. Network pada ESP32 board menampilkan titik lokasi yang dikirimkan oleh ESP32 pada smartphone. Alat dan bahannya ESP32, Wi-Fi atau jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB micro tipe B, aplikasi Beilink, Arduino IDE. Konfigurasi aplikasi Beilink, yaitu unduh dan install aplikasi Beilink dari Google Play Store pada smartphone Android. Buat akun pada aplikasi Beilink, akun dapat dibuat menggunakan akun Gmail yang telah dibuat sebelumnya. Pada aplikasi Beilink, pilih New Project. Berikan nama pada project atau nama project dapat bebas. Selanjutnya, pada form Choose Device, pilih ESP32 Dev Board. Kemudian pilih Wi-Fi pada From Connection Type dan klik Create. Aplikasi Beilink akan menampilkan notifikasi bahwa authentication token telah dikirimkan ke email. Klik OK pada notifikasi. Selanjutnya, aplikasi Beilink akan mengarahkan ke kanvas window. Klik icon plus yang ada pada bagian atas jendela untuk memilih widget box, kemudian pilih map. Konfigurasi aplikasi Beilink contohnya sebagai berikut. Klik map widget untuk melakukan pengaturan. Pada bagian pengaturan, atur input pin dengan memilih V2, kemudian pilih OK. Setelah selesai pada pengaturan ini, aplikasi Beilink siap untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau ESP32. Untuk pemrograman ESP32 untuk aplikasi Beilink, unduh library Beilink pada link berikut. Selanjutnya, ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen, selanjutnya Arduino, dan yang terakhir libraries. Jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer. Untuk menampilkan status koneksi dengan Beilink, Colt, dan jaringan internet, serta memasukkan library yang akan digunakan. Tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino IDE. Inisialisasikan authentication token dan network credentials dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan. Sedangkan token Beilink diubah sesuai authentication token yang telah dikirimkan ke email oleh aplikasi Beilink. Sesuaikan konfigurasi virtual pin sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelumnya pada Maps widget aplikasi Beilink dengan menambahkan kode di bawah ini. Tambahkan kode di bawah ini dalam void setup. Pada void setup akan dilakukan inisialisasi baud rate, memulai koneksi dengan Beilink Colt, serta menginisialisasikan nilai latitude, longitude, dan value untuk membuat marker pada maps. Koneksi dengan Beilink Colt juga dapat dilakukan dengan menentukan server seperti komen di atas. Agar tetap terkoneksi dengan Beilink Colt serta mengirim dan menerima data, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk mengintegrasikan ESP32 dengan aplikasi Beilink, yaitu koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian tools Arduino IDE sesuai. Klik ikon Verify pada Arduino IDE
Untuk mengecek adanya error, inisialisasikan network credentials dan token dengan menambah kode di bawah ini. Ubah SSID dalam password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan token diubah sesuai dengan token yang didapatkan pada masing-masing akun Ubidots. Caranya adalah dengan kembali ke halaman Ubidots, kemudian klik icon user pada bagian atas sebelah kanan. Pilih API Credentials, kemudian klik icon paste dan tokens, adapun halamannya ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Inisialisasikan device label dan variabel label dengan menambahkan kode di bawah ini. Inisialisasikan server, port, user, dan function untuk melakukan pengaturan HTTP dengan menambahkan kode di bawah ini. Inisialisasikan library client dengan menambahkan kode di bawah ini. Library client digunakan untuk membuat klien yang dapat terhubung ke alamat IP dan port internet tertentu. Dalam hal ini ESP32 digunakan sebagai client. Untuk melakukan koneksi klien agar server serta dapat membaca respon dari server, buatlah fungsi set_to_ubidots dengan menambahkan kode di bawah ini. Untuk melakukan koneksi klien dengan server serta membaca respon dari server, buatlah fungsi send_ubidots dengan menambahkan kode di bawah ini. Untuk melakukan inisialisasi baud rate, memulai koneksi dengan Wi-Fi dan mengetahui status koneksi klien dengan server, tambahkan kode di bawah ini dalam fungsi void setup. Untuk mengirimkan data ke Ubidots secara berulang, tambahkan kode di bawah ini ke dalam void loop. Pengiriman data dilakukan dengan memanggil fungsi set_ubidots. Data yang dikirimkan merupakan simulasi dari pembacaan sensor menggunakan fungsi random yang menghasilkan angka secara acak. Dalam hal ini, angka secara acak yang dihasilkan adalah dalam rentang 30,0 sampai 60,0. Sehingga kode lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk mengintegrasikan ESP32 dengan Ubidots, yaitu koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada bagian atas Arduino ID sesuai. Klik icon verify atau CTRL-R pada Arduino ID untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon upload untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Buka serial monitor Arduino ID, kemudian tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network dan untuk mengetahui kode respon server sepertinya yang digunakan pada gambar serial monitor di bawah ini. Berhasil mengirimkan data ke Ubidots ditandai dengan kode respon 201 yang berarti created atau successful request place an item, device or variable was created. Buka kembali halaman device pada Ubidots untuk melihat grafik serta label data yang berhasil dikirim oleh ESP32. Halaman device ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Buka kembali halaman dashboard pada Ubidots untuk visualisasi data variabel. Halaman dashboard ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Mengambil data subscribe dan dari database cold menggunakan ESP32 melalui protokol MQTT. Alat dan bahannya ESP32, Wi-Fi, laptop dan komputer, kabel USB micro Type B, Ubidots Arduino. Konfigurasi Ubidots. Jika belum mempunyai akun Ubidots, silakan buat akun Ubidots dengan mengikuti langkah pada praktek sebelumnya. Pada halaman device, tambahkan device baru dengan klik icon plus
seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Pada dasarnya, praktik ini dapat dilakukan dengan membuat variabel baru pada device yang telah dibuat sebelumnya. Namun, agar klik ikon Verify atau CTRL-R pada Arduino IDE untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Buka serial monitor Arduino IDE, kemudian tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika berhasil terkoneksi, serial monitor akan menampilkan pesan seperti gambar di bawah ini. Jalankan kembali aplikasi Beilink dan buka project maps yang telah dibuat, kemudian klik ikon Fly widget map dan menampilkan lokasi yang sebelumnya inisialisasikan sebelumnya pada kode program. Adapun tampilan widget map pada aplikasi Beilink ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk mengirim data ke server melalui protokol HTTP. Alat dan bahannya yaitu ESP32, Wi-Fi, jaringan internet, laptop atau komputer, kabel USB micro tipe B, UBI.dot, Arduino IDE. Konfigurasi UBI.dot. Buat akun UBI.dot dengan mengunjungi tautan berikut. UBI.dot adalah platform IoT yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database cold. Pada halaman awal, buatlah akun dengan mengisi form username, tidak menggunakan spasi, email, dan password, serta checklist My IoT is for personal, non-commercial use. Kemudian klik Sign up for free. Setelah berhasil membuat akun, pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik Device, pilih Device, kemudian Create Device dan pilih Blank Device. Pada halaman ini, berikan nama device dengan mengisi form device name dan berikan device label dengan mengisi form device label tanpa spasi. Nama serta label yang diberikan pada device dapat bebas. Setelah itu, klik icon checklist. Jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada label seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik nama device pada label. Klik Add Variable untuk menambahkan variabel, kemudian pilih Raw. Data dari ESP32 akan dikirim ke dalam variabel yang dibuat. Nama variabel bisa diubah. Secara default, variabel yang baru saja dibuat bernama New Variable. Selanjutnya, klik Data, pilih Dashboard, dan klik Add New Dashboard. Pada General Information, berikan nama dashboard dengan mengisi form name. Nama yang diberikan pada dashboard dapat bebas. Kemudian klik icon checklist. Pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik New Widget, kemudian pilih widget yang ingin digunakan. Dalam hal ini, widget yang digunakan adalah termometer. Widget berfungsi untuk memvisualisasikan data pada variabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik Add Variable untuk mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah itu akan muncul halaman Select Variable. Selanjutnya, klik nama device, kemudian pilih variabel telah dibuat, dan klik icon checklist. Ketika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti gambar di bawah ini. Pada widget tertera No Data Found. Hal ini disebabkan karena ESP32 belum melakukan pengiriman data ke variabel sehingga tidak ada data yang divisualisasikan oleh widget. Untuk mengirimkan data ke server melalui protokol HTTP. Pemrograman ESP32 untuk mengirimkan data ke
ubidots. Jalankan Arduino ID pada laptop atau komputer. Untuk include library yang akan digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino. Agar dapat lebih memahami penggunaan ubidots pada praktik ini, akan dilakukan konfigurasi dengan membuat device baru. Pada halaman ini, berikan nama device dengan mengisi form device name, dan berikan device label dengan mengisi form device label tanpa spasi. Nama starter label yang diberikan pada device dapat bebas. Pada praktik ini, device name diisi dengan retrieve data. Setelah itu, klik icon checklist. Jika berhasil, nama device akan ditampilkan pada tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik nama device pada label. Klik Add Variable untuk menambahkan variabel. Kemudian pilih Raw jika variabel telah berhasil dibuat. Tampilan halamannya akan seperti gambar di bawah ini. Klik variabel yang baru dibuat untuk melihat konfigurasi variabel. Halaman akan seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Secara default, nama variabel adalah new variable dan API label adalah new variable. Dalam hal ini, pada bagian nama variabel diubah menjadi data dan API label diubah menjadi data. Jika telah dilakukan konfigurasi, silakan klik icon back untuk kembali ke halaman device. Selanjutnya adalah membuat dashboard seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan halaman dashboard yang telah dibuat sebelumnya. Klik icon plus untuk membuat dashboard baru. Kemudian berikan nama pada dashboard. Pada General Information, berikan nama dashboard. Dalam hal ini, dashboard diberikan nama Retrieve Data. Pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik New Widget, kemudian pilih widget yang ingin digunakan. Dalam hal ini, widget yang digunakan adalah slider. Pada praktek ini, slider akan digunakan untuk menambahkan data ke variabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, pada halaman yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, klik Add Variable untuk mengintegrasikan widget dengan variabel. Setelah itu akan muncul halaman Select Variable. Selanjutnya, klik nama device, kemudian pilih variabel yang telah dibuat, dan klik icon checklist. Jika widget telah berhasil dibuat, tampilan halaman akan seperti gambar di bawah ini. Secara default, slider akan memiliki rentang nilai 0 sampai 100. Setiap dilakukan pergeseran slider, nilai akan berubah dan masuk ke dalam database variabel. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik beserta label variabel berisi nilai slider pada halaman variabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengambil nilai terakhir pada database tersebut menggunakan ESP32. Untuk pemrograman ESP32 untuk mengirimkan data ke ubidots, yaitu dalam protokol komunikasi MQTT pada Arduino ID dibutuhkan library PubSub client. Unduh library PubSub client pada link berikut. Ekstrak file library yang telah diunduh, kemudian copy folder library ke dalam folder dokumen Arduino libraries. Jalankan Arduino ID pada laptop atau komputer. Untuk memasukkan library yang dapat digunakan, tambahkan kode di bawah ini pada sketch editor Arduino ID. Inisialisasikan network credential dan token dengan menambahkan kode di bawah ini. Ubah SSID dan password sesuai dengan jaringan internet yang digunakan, sedangkan token diubah sesuai dengan token yang didapatkan pada masing-masing akun ubidots. Inisialisasikan device label, variable label, dan client name dengan menambahkan kode di bawah ini. Device label dan variable label dapat diubah sesuai dengan konfigurasi pada ubidots. Pada dokumen ubidots, client name dapat menggunakan random ASCII. Integrasikan ESP32 dengan ubidots.
koneksikan ESP32 dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang akan dipilih pada bagian Arduino ID sesuai. Klik icon Verify atau CTRL pada Arduino pada ID untuk mengecek adanya error dan mengcompile kode. Jika tidak terdeteksi error, klik icon Upload CTRL-U untuk mengunggah kode ke dalam board ESP32. Buka serial monitor Arduino, kemudian tekan N pada ESP32 untuk memastikan bahwa ESP32 telah terkoneksi dengan network. Jika koneksi dengan network pada subscribe yang dilakukan berhasil, pada serial akan menampilkan informasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti yang dipaparkan pada tahap sebelumnya, setiap dilakukan pergeseran pada slider, nilai akan masuk ke dalam variabel. Kemudian ESP32 akan mengambil nilai terakhir yang masuk pada variabel dan menampilkan pada serial monitor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.